Baiklah, pada video tutorial yang kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari membuat rangkaian pendeteksi kebocoran gas rumahan dan beserta dengan program-program dari Arduino yang akan kita pakai pada rangkaian kita kali ini. Pertama-tama kita menggunakan aplikasi Proteus 8. Kemudian kita buka bekerjanya. Setelah dibuka, kemudian kita mulai membuat yang pertama, yaitu rangkaian dalam dari sensor gas. Jadi sensor gas yang saya pakai di sini sebenarnya yaitu sensor gas CH4 metana, yaitu bisa digunakan NQ4. Namun untuk kali ini saya menggunakan rangkaian dalamnya. Pertama-tama kita buat rangkaiannya seperti ini. Bisa kita lihat ini baterainya 5 volt, kapasitor. Ini resistansinya sebagai pemanas dari bagian dalam rangkaian dalam sensor gas tersebut. Kemudian ini adalah sensor gas itu sendiri, yaitu pendeteksi gas CH4, dimana nilai tahanannya kita menggunakan 20 kilo ohm, sedangkan untuk pemanasnya cukup kecil, yaitu 31 ohm saja gitu. Dan di sini merupakan outputnya berupa nilai analog. Selanjutnya yaitu kita menambahkan atau menggunakan microcontroller, yaitu Arduino Mega. Mengapa saya menggunakan Arduino Mega? Karena kaki-kaki pinnya lebih banyak dari Arduino biasa, yaitu seperti Arduino Uno. Jadi kesempatan kali ini saya menggunakan Arduino Mega. Dan untuk memprogramnya tidak ada perbedaan dengan antara Arduino Mega dengan Arduino Uno. Cuman perbedaannya dalam settingan portnya saja. Baiklah, selanjutnya yaitu kita beri judulnya pendeteksi kebocoran gas rumahan. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan LCD 20x4. LCD 20x4 di sini yaitu dimana terdapat 20 baris dan 4 kolom, dari 4 baris kemudian 20 kolom. Dapat kita lihat. Jadi saya menyusun rangkaiannya jadi bentuk tribunnya seperti ini, dimana D4 sampai D7 itu terhubung pada pin 8, 9, 10, 11. Kemudian untuk E nya terhubung kepada pin 12, dan untuk RS nya terhubung ke pin 13. Kemudian tidak lupa juga kita menggunakan sumbernya untuk LCD, sumber powernya. Nah, selanjutnya setelah dihubungkan menjadi rangkaiannya seperti ini, terdapat Arduino Mega. Komponen lainnya yang kita buat yaitu keypad. Sengaja saya skip supaya lebih cepat. Dimana untuk keypadnya sendiri, untuk 1, 2, 3 itu pada kolomnya itu kita hubungkan pada pin 1, 2, 3 pada Arduino. Kemudian untuk A, B, C, D itu untuk barisnya kita hubungkan pada yaitu 4, 5, 6, 7, yaitu dimana 7 itu D.
Selanjutnya komponen yang kita butuhkan yaitu kita akan membuat outputnya. Pertama yaitu buzzer. Bisa kita lihat di sini buzzernya terhubung kepada pin 15, dan juga rangkaian dalam dari sensor gas tersebut kita hubungkan kepada Arduino Mega pada pin A0, dimana pada pin ini nantinya kita akan mengkonversi dari data analog menjadi data digital. Selanjutnya komponen yang kita buat itu yang akan kita masukkan itu masih outputnya, yaitu kita akan menggunakan buzzer. Jadi kita sebelumnya menambahkan transistor, dan juga kita akan menggunakan nantinya sebuah pin untuk logika yang kita pakai nantinya pada rangkaian kita kali ini. Jadi kita tambahkan relanya tadi, kita hubungkan relanya, dan ini sumber, dan juga kita menggunakan outputnya nantinya salah satunya juga LED terhubung kepada pin 21, sedangkan untuk relanya terhubung ke pin 14. Setelah rangkaiannya disusun atau dirangkai menjadi seperti yang saya buat ini, bisa kita lihat rangkaiannya kembali secara lebih detail. Deteksi kebocoran gas rumahan, rangkaian dalam, kemudian untuk LCD nya terhubung terhadap pin-pinnya, kemudian untuk keypad, kemudian kita juga menggunakan LED nanti, relay, dan juga buzzer. Mungkin untuk rangkaian kita sudah selesai membuat rangkaiannya. Selanjutnya kita akan mulai membuat programnya. Pertama-tama langkah yang harus kita lakukan yaitu terlebih dahulu kita harus menginstal Arduino, yaitu softwarenya Arduino. Setelah itu kita buka. Jika Arduino kita buka, maka lembaran kerja yang akan tampil yaitu seperti ini. Maka pada lembar kerja ini akan kita buat nantinya program untuk rangkaian kita nantinya. Saya percepat saja, yaitu setelah saya skip urusan, pertama kita menggunakan untuk keypad .h, itu nantinya untuk library keypad, kemudian include liquid crystal untuk LCD, dan ini merupakan deklarasi dari pin-pinnya pada LCD yang terhubung terhadap Arduino. Kemudian kita deklarasikan, kita ada 4 baris 3 kolom, juga kita deklarasikan sensornya. Sensor yang kita tadi terhubung pada pin A0, kita menggunakan milliwatt tipe data watt. Kemudian relaynya terhubung terhadap pin 14 pada Arduino, dan buzzernya terhubung pada pin 15, dan kita juga mendeklarasikan variabel bn nantinya akan kita gunakan. Kemudian kita juga membuat switch, deklarasikan switch terhubung pada A1, ini adalah pin logika tadi. Selanjutnya kita juga menggunakan variabel i untuk membantu dalam pemrograman kita. Selanjutnya kita mendeklarasikan yaitu pin, yaitu
dari LED itu sendiri terhubung kepada pin 21. Ini merupakan susunan dari untuk keypad, program untuk membuat keypad sendiri, dan ini adalah untuk membentuk keypadnya. Nah, selanjutnya itu kita mulai pada file setup. Jadi pada file ini maka akan dieksekusi sekali saja. Jadi pada awalnya LCD begin, yang artinya kita menggunakan LCD ukuran 20x4. Selanjutnya pin mode sensor input. Tadi di sini deklarasi pinnya, sensor sebagai input, mode relay sebagai output, buzzer sebagai output, LED sebagai output. Pin mode switch ini sebagai input. Kemudian kita turn pada LCD-nya dan deteksi gas. Kemudian di delay 300 0,3 detik. Delay di sini yaitu dibiarkan sejenak selama 0,3 detik. Kemudian LCD otomatis dihapus, yaitu LCD clear. Layar LCD tersebut dihapus, kemudian diganti dengan cetakan yang baru, yaitu alamat dari blog saya sendiri. Kemudian di delay kembali selama setengah detik, kemudian dihapus, kemudian dibuat cetakan kembali batas normal. Batas normal di sini yaitu nantinya kita akan membuat berapa ambang batas dari sensor gas yang kita inginkan. Kemudian memasuki void loop. Void loop di sini adalah program yang nanti akan terus berulang dan berulang sampai satu dalanya dimatikan. Berbeda dengan void setup tadi yang hanya akan dieksekusi sekali saja. Ini hanya akan dieksekusi pada awal-awal pembukaan saja. Selanjutnya void loop yang akan berulang-ulang terus. Jadi ini untuk programnya. Kembali di sini maksudnya itu sebagai penanda nantinya saya menggunakan program GoTo, yaitu menuju alamat kembali. Selanjutnya ini adalah pembacaan dari analog dari sensor. Ada pin Arduino A0 dan ini ada rumus-rumusnya hingga dapat nilai dari sensor yang terbaca, yaitu yang kode ppm. Kemudian kita buat logikanya, yaitu ada nanti kita akan buat kasus 1, kasus 2 sampai kasus 9, dan juga kita buat kasus 0, yaitu jika kita menginputkan tombol 1 pada keypad maka akan muncul kasus eksekusi pada kasus keypad 1 tersebut. Dan ini adalah chart tombol keypad get key. Ini adalah deklarasi tombol sebagai pemanggil fungsi keypad. Nah, di sini kita menggunakan switch. Switch di sini itu untuk case-nya, itu switch dari tombol yaitu pada bagian pembentuk dari keypad. Nah, di sini tombol. Ada juga kata tombol. Jika kita menggunakan tombol keypad 1, maka LED-nya akan hidup. Selanjutnya pada satu ini dimana variabel BN akan bernilai 1000, itu kadar sensor gas. Kadar gas itu pada level 1000 ppm. Selanjutnya maka LCD akan memprintkan nilai 1000 ppm. Kemudian di delay 300,
itu 0,3 detik, ditunda sejenak, kemudian layarnya dihapus kembali, kemudian munculkan pada LCD kata gas yang terbaca, maka akan munculkan nilainya yaitu LCD print ppm. ppm ini akan dipanggil nilai dari ppm yang tadi, dari hasil pembacaan dari sensor gas. Selanjutnya di delay 300 itu 0,3 detik, lalu kita menggunakan fungsi looping dengan menggunakan looping for untuk pengulangannya, dimana jika I sama 0, I kecil sama dari ppm, dan I plus. Kembali kita masukkan rumusnya. Selanjutnya yaitu kita buat logika keputusan, yaitu jika ppm-nya lebih besar dari bm, yaitu dari sensor yang terbaca, dan nilai batas normal yang kita tentukan, jika sensor yang terbaca itu lebih besar, maka otomatis nilainya, jika ppm-nya lebih kecil di sini, maka bolanya akan low, buzzernya low, leadingnya low, artinya yaitu keadaan logika rendah atau mati. Dan begitu sebaliknya, jika salah, maka jalannya akan high, yaitu Arduino akan memberikan tegangan sebesar 5 volt pada output tersebut, sehingga outputnya menjadi aktif. Kemudian kita delay, kemudian masuk pada kondisi kedua. Jika kita menekan keypad, jika kita tekan keypad 2, kondisi LED hidup, kemudian akan di-print yaitu 2 akan tampil 2000 ppm. Kemudian sama seperti program sebelumnya, sampai pada kasus yang ke-9. Pada kasus yang ke-9, jika keypad 9 ditekan, maka nilai batas normalnya yaitu 9000 ppm akan tampil 9000. Kemudian seperti sebelumnya ada logika looping for untuk pengulangannya. Jadi di sini jika nilai ppm-nya, nilai sensor yang terbaca itu lebih rendah dari batas normal 9000, maka keadaan relay, buzzer, dan LED-nya akan dalam keadaan mati atau logika rendah, itu tidak diberi tegangan oleh Arduino, dan jika sebaliknya maka akan diberi sumber tegangan. Kemudian kita menambahkan itu ada kasus 0. Kasus 0 itu jika keypad yang ditekan itu adalah 0, maka pinnya akan hidup, kemudian LCD-nya akan menampilkan tulisan inputkan kembali. Namun di delay selama setengah detik, maka kita akan langsung menuju goto kembali. Goto kembali di sini akan langsung menuju alamat dari kembali. Kemudian klik alamat kembali di sini, yaitu kita akan kembali ke program awalnya, yaitu pada padlock, maka akan mulai kembali dari sini. Jadi dari kasus 0 tadi akan diulang kembali menuju alamat kembali di sini. Jadi akan diperintahkan untuk memasukkan nilai dari keypad itu kembali, baik itu 1, 2, atau 3. Kemudian jika dikliknya kembali 0, maka akan kembali kepada posisi di sini pada alamat ini.
begitu seterusnya sampai diinputkan itu kecuali 0 dan juga bintang membakar, karena pada program ini kita tidak menggunakan kasus bintang membakar. Selanjutnya itu kita akan pada logika jika pin logika tadi bukan 1 atau 0. Jadi di sini logika tidak terpenuhi, yaitu if-nya tadi tidak bernilai 1 atau 0, pin yang terhubung di pin ini jika nantinya bernilai 0, maka yang akan terjadi adalah layarnya akan dihapus LCD clear, kemudian akan tampilkan tulisan endkan prosesnya. Kemudian pada layar LCD pada baris 1 kolom 1 maka akan tampilkan masukkan batas normal perintahnya, kemudian di delay 500 setengah detik, kemudian menggunakan fungsi looping for kembali. Fungsi looping for di sini berguna untuk menjual kembali tadi sampai si user atau yang menjalankan program, orang yang menjalankan program tersebut mengganti pinnya menjadi 1. Ketika pinnya diubah menjadi 1, maka program akan langsung bisa menginputkan nilai keypad. Jika tidak menginputkan nilai 1, maka program tidak akan bisa menjalankan inputan dari keypadnya sendiri, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 9 tidak akan bisa diinputkan nilainya dan tidak akan terjadi proses di dalamnya. Itulah yang terjadi jika logika pinnya bernilai 0. Nah, setelah itu kita compile. Kemudian jika nanti setelah selesai dikompil, maka akan tampil nantinya alamat dari penyimpan berkasnya. Bisa kita lihat di sini. Cari filenya dengan nama format hex. Nah, jadi di sini berlokasi di user 50 data local temp, kemudian segmen 2 BD. Untuk mencari lokasinya, kita cari filenya. Nah, ini sudah saya sediakan. Spesial policy user 50 data local temp blue, dan nantinya format X inilah yang akan kita pakai pada Arduino. Nah, mari kita simulasikan. Pertama-tama kita inputkan yang tadi, alamat tadi, open, oke. Nah, akan tampil tulisan setelah dijalankan batas normal. Jadi kita diminta masukkan nilainya, contohnya 1 itu 1000 ppm, dimana kadar gasnya 1334, melebihi batasnya dari 1000, maka akan muncul kata peringatan pada LCD dan juga relaynya aktif, yang tadinya di bagian kanan menjadi kiri, yaitu seolah menutup selang dari pipa gas, kemudian lampu LED-nya hidup dan juga buzzernya hidup. Untuk lebih jelasnya bisa tonton video simulasi saya yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian.
dari langkah-langkah membuat rangkaian pendeteksi kebocoran gas rumahan. Untuk rangkaiannya dan juga programnya bisa di-download nantinya di blog saya. Terima kasih atas perhatiannya, telah mau menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih.